Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallamullah alaihi daiman mutalaziman alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami takzimkan selalu guru kita, Murabbi Qalbina, Ridwan Abadi beserta keluarganya, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan taufik pada beliau semuanya, dan juga para sahabat-sahabat SBC dimanapun berada dari semua chapter yang datang berkumpul di pagi ini. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita bisa berkumpul untuk bersilaturahmi dan juga untuk menikmati hidangan. Tetapi hidangan pada pagi hari ini bukan hidangan berupa makanan untuk badan kita, tapi hidangan untuk jasmani kita. Karena tadi pagi kita sudah sahur, kita sudah menikmati hidangan yang tersedia di rumah kita. Sekarang kita akan menikmati dan berikan hak untuk jasmani kita, yaitu mendapatkan siraman-siraman rohani yang sudah kita siapkan bersama teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, saya di sini insya Allah hari ini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama akan kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Mas Faris dari Lamongan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan 3 karakter yang akan dibacakan oleh Mas Fauzi dari Lamongan juga. Dan kemudian kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh tamu spesial kita yang tidak lain adalah Presiden dari SBC, Sukses Berkah Community. Baik, teman-teman, untuk menyingkat waktu karena pagi ini kita pasti sangat produktif, waktu kita sangat berharga. Mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang akan kita laksanakan bacakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah SWT. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Amin ya rabbal alamin. Untuk acara kedua kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhinal Karim Mas Faris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurholik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna wa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin. Syukron, terima kasih matur nuwun disampaikan pada Mas Faris sudah meluangkan waktu untuk mengawali acara kita pada tahun ini dengan bacaan yang sangat menyentuh hati kita. Baik, untuk acara berikutnya pembacaan 3 karakter SBC yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Fauzi dari Lamongan. Silakan Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih Mas Fauzi untuk bacaan 3 karakter SBC yang menjadi karakter kita. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah narasumber kita, presiden kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kita mulai untuk pembahasannya, saya ingin menyapa nih teman-teman yang sudah hadir ini kira-kira dari chapter mana saja. Boleh dong diketik di kolom obrolan siapa saja sudah datang nih, dari mana nih. Kira-kira oh sudah Tuban datang, Bandung, Cirebon, alhamdulillah Tuban. Wah, ada Planet Bekasi nih, pakai kacamata. Siapa ini kira-kira orangnya ini? Lampung hadir semua, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Oh, wah Makassar juga hadir. Sleman, Mas Luhur, alhamdulillah. Oke, ya, alhamdulillah pada sudah bisa hadir ya. Alhamdulillah. Teman-teman, insya Allah untuk informasi acara kita yang masif ini akan kita adakan selama 1 minggu full penuh dari hari ini, hari Senin, dari Selasa sampai hari Senin ke depan. Insya Allah setiap pagi setelah sholat subuh kita akan bergabung di Zoom lagi, bertemu dan mendengarkan paparan-paparan dari para tokoh kita di SBC, dan kita akan mendapatkan banyak insight, kita akan banyak
mendapatkan pengetahuan apa sih yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini, karena di 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa dan untuk kita untuk memantapkan value dalam bisnis kita. Masif ini sengaja kita buat di 10 hari pertengahan Ramadan agar teman-teman yang hadir di Zoom ini dan teman-teman SBC pada umumnya bisa mempersiapkan 10 hari terakhir kita dengan sangat baik. Jangan sampai 10 hari terakhir kita ini dilewati begitu saja, dilewati hanya dengan kesibukan untuk persiapan Lebaran, tetapi kita juga disibukkan bagaimana kira-kira bisnis kita setelah Ramadan ini bergerak. Dan insya Allah dari nilai-nilai yang kita dapatkan dari guru-guru kita selama Zoom masif ini selama 1 minggu cukup untuk memberikan kita gambaran atau guidance lain selama kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Baik, teman-teman semuanya, sampai jam 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber. Sebelum itu saya mengumumkan untuk teman-teman mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia, dan kemudian teman-teman juga bisa berdonasi atau berinfak untuk infak perjuangan kita, nanti akan di-share oleh admin lewat chat atau nanti lewat grup di WA kita, dan teman-teman bisa menyalurkan donasi atau infak melalui nomor rekening yang sudah tertera di situ, dan insya Allah dana yang terkumpul nanti akan digunakan untuk memudahkan perjuangan kita berikutnya. Baik, teman-teman, kita langsung saja menyapa presiden kita dan juga narasumber pertama kita, Kang Aldi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Pak Presiden. Sehat, Tat. Ini Alhamdulillah. harusnya Ana yang jadi moderator ini. Gantian, Kang, gantian. Oh, ganti. Siap. Insya Allah puasanya lancar. Udah berapa kali khatam nih, Kang Aldi? Wah, insya Allah ada lah. Alhamdulillah. Jadi kita di SBC harus punya target khusus di Ramadan ini, Kang, ya, supaya lebih hidup Ramadan ini. Betul. Iya, Tat. Lancar puasanya, Tat. Alhamdulillah, saya puasa bolong-bolong. Habis maghrib sampai maghrib tuh bolong terus, saya nggak bisa full saya puasanya. Kalau full malah bahaya saya ini. Gitu ya, malah tambah kurus, nanti saya tambah ketinggalan banyak ini. Iya, ya alhamdulillah. Kalau di Jogja puasa ini ngapain, Kang, lagi di sana itu? Ya sama lah tentunya. Nggak makan juga ya, sama ya? Sama. Habis subuh udah selesai imsaknya. Baik, ya yang pastinya alhamdulillah di Jogja ini kalau mau buka itu masih hujan ya. Wah, alhamdulillah. Di sini juga hujan terus, alhamdulillah. Oke, Kang Aldi, kita selama 10 hari pertengahan Ramadan ini kita ada acara yang insya Allah berbanyak manfaat sekali ini, masif. Tujuan kita adalah untuk memberikan persiapan untuk teman-teman bagaimana menghadapi 10 akhir Ramadan. Baik, Kang Aldi, karena waktu kita sangat terbatas, kita hanya punya waktu nanti sampai jam 7, teman-teman juga pasti juga sibuk. Untuk waktu dan tempat, untuk presiden kita, Kang Aldi, kami persilahkan. Silakan, Kang Aldi. Baik. Terima kasih Ustadz Kholik yang sudah membawakan acara ini dengan baik dan bagus sekali ya, luar biasa. Insya Allah. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal kafah wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur Allah berikan kita kesehatan pada pagi yang indah ini, pagi yang katanya
udaranya belum bercampur dengan orang-orang munafikin, di mana kita bisa menghirup udara sebaik banyak-banyaknya, di mana kita bisa menghirup udara yang sangat baik di sepanjang hari, yaitu adalah waktu sehabis subuh gitu ya. Teman-teman, kita panjatkan juga salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama, bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Cita-cita kita mudah-mudahan Allah bisa mengijabah segala kegiatan kita. Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan pagi ini. Amin. Allah ridho dengan apa yang teman-teman terutama di Kementerian Spiritual yang digawangi sama Ustadz Khalik dan Ustadz Farij. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah untuk semuanya yang hadir di pagi hari ini. Allah selalu berikan kesehatan, Allah selalu berikan kelancaran, Allah selalu berikan sempurnaan dalam Ramadan ini ya. Amin ya Teman-teman semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan sama teman-teman Kementerian Spiritual untuk sedikit memberikan apa ya, sebenarnya memberikan informasi ya mungkin ya, karena teman-teman udah tahu semua mungkin ya apa ya akan kita bahas pagi ini gitu ya, karena sifat saya di sini hanya mengingatkan lagi, bukan menggurui, bukan memberikan pelajaran terutama di bidang spiritual ya, karena memang masih banyak teman-teman yang lebih paham di sini. Mungkin kita akan mencoba untuk memberikan atau mengingatkan kembali hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Teman-teman, di acara yang pertama gitu ya, acara Ramadan Masif gitu. Alhamdulillah ini meriah sekali ya, backgroundnya luar biasa ya. Dan jangan lupa ini di sini ada infak gitu ya, subuh terbaik gitu ya, karena Allah akan menurunkan 2 malaikat setiap ba'da subuh gitu ya. Dan malaikat ini akan sama-sama berdoa gitu. Yang satu malaikatnya akan berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, Masya Allah. Dan sedangkan yang satunya lagi, ya Allah berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Bukhari Muslim itu ya mengatakannya, bukan ancaman ini ya buat teman-teman semua. Monggo silakan dimanfaatkan background yang ada di belakang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan jariah yang luar biasa buat teman-teman semua. Amin. Teman-teman semua, mudah-mudahan di Ramadan yang ke berapa ini, Tat? 10 ya, Tat ya? Ke-12 kayaknya, Kak. 12 ya? Iya. Oh. Alhamdulillah. Yang ke-13. Oh, 13. Hari ini yang ke-13 ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah masih tetap berikan kelancaran gitu ya. Amin. Ada perbedaan di antara Ramadan tahun lalu dengan tahun sekarang yang saya pribadi alami, teman-teman semua. Pada Ramadan tahun lalu di 2022, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kami bersama istri untuk menunaikan umroh di Ramadan pertama gitu ya. Dan itu sangat luar biasa itu ya, nikmatnya dan pengalamannya itu ya tidak terlupakan. Tapi pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan yang berbeda kepada kami berdua bersama istri. Itu di Ramadan ini kami harus membuka lapak bazar gitu ya. Masya Allah. Ya, saya lapak bazar Ramadan gitu. Nah itu teman-teman yang membuka lapak Ramadan itu ya apa namanya, itu adalah keahlian kami sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa ketemu di lapangan bersama kami juga gitu.
Nah, tetapi yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana perasaan atau keutamaan teman-teman yang mengikuti bazar Ramadan, yang berdagang pada saat Ramadan, yang melancarkan usahanya pada saat Ramadan, yang kalau kita lihat, kita pelajari dari guru kita, Coach Ridwan gitu ya, biasanya mungkin sebagian besar ya, nggak semuanya, gitu sebagian besar. Itu trennya itu Ramadan di awal itu trennya turun semuanya, gitu ya. Nah, ini terjadi yang namanya kepanikan biasanya di teman-teman yang melakukan usaha bisnis gitu ya. Itu ketakutan yang terjadi pada saat menjelang Ramadan. Dan ini yang saya takutkan gitu ya, dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua, ketakutan ini akan merubah niat kita dalam menyambut Ramadan. Nah, pada saat kita berniat untuk omset tidak turun, kemudian pada saat kita berniat untuk menjalankan bisnis ini dengan baik, bagaimana dengan menjalankan usaha agar mungkin ada THR yang harus diselamatkan di menjelang Lebaran. Teman-teman pebisnis ini kan seperti itu pola pikirnya rata-rata ya. Kemudian yang saya mau ingatkan adalah teman-teman, tentunya ketakutan pada saat di Ramadan ini akan sedikit memberi pergeseran niat kita dalam menyambut Ramadan. Nah, dalam niat kita menyambut Ramadan ini, yang tadinya Allah sudah menyiapkan sesuatu hidangan yang luar biasa, sesuatu yang sudah indah gitu ya di depan mata, kemudian kita hanya mau meninggalkan rumah untuk datang ke dalam hidangan itu, justru malah khawatir dengan apa yang kita tinggalkan di rumah. Kalau kita perumpamakan pada saat kita mau berjalan jauh mencapai Ramadan gitu ya, kemudian kita meninggalkan apa yang sudah Allah perintah, kemudian Allah berikan kesaksian bahwa ini loh, Allah sudah memberikan hidangan yang banyak sekali pada saat bulan Ramadan ini. Kemudian Allah sudah memberikan apa-apa yang Allah hadiah yang luar biasa gitu ya. Kalau diumpamakan tuh di perusahaan gitu ya, kalau saja gaji kita ini sebesar 1 juta rupiah saja di perusahaan, kemudian bos kita ini selalu memberikan kelipatan ganda kepada apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kalian datang tepat waktu, saya berikan 20 kali lipat. Kalau kalian membaca Al-Quran di kantor, saya berikan 10 kali lipat, misalkan seperti itu. Kalau kalian selesai sebelum zuhur, saya akan berikan 50 kali lipat. Setiap saat bos kita ini memberikan sesuatu itu yang berlipat ganda. Pada saat kita memberikan sesuatu itu kepada bos kita gitu ya, tentunya harapannya bos kita ini senang dan kita mendapatkan imbalan yang luar biasa gitu. Dan mungkin imbalannya nggak cuma 50 kali lipat ya bos, tapi tambahlah gitu 60. Ini kan lagi puasa, kita ngerjainnya juga makin berat gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang Allah berikan, kemudian yang Allah hidangkan kepada kita. Tetapi yang saya temui di teman-teman saya pada saat saya membuka gelar lapak gitu ya, itu ketakutan tidak mendapatkan hidangan itu tidak terlihat.
oleh saya. Dan teman-teman di SPC, kalau bisa jangan sampai seperti itu gitu. Karena yang saya lihat teman-teman di apa namanya bazar gitu ya, teman-teman yang sedang mengais rezeki pada saat untuk berbuka puasa dan segala macam gitu, mereka hanya memikirkan bagaimana omset tidak turun gitu, tapi tidak memikirkan bagaimana pahala jangan sampai turun. Nah, apa yang membuat saya bisa berpikir seperti itu? Ya, pada saatnya azan asar mereka sudah sampai ke lapaknya. Kemudian pada saat azan asar mereka tidak bergegas ke masjid. Mereka sibuk dengan lapaknya. Mereka justru malah mempersiapkan lapaknya dengan baik gitu ya. Takut kalau misalkan lebih takut telat membuka warungnya dibanding menunda sholatnya. Mereka lebih takut dikomplain sama konsumen kalau bukannya telat dibanding sama Allah yang Allah sudah perintahkan. Insya Allah teman-teman di SPC nggak ada yang seperti ini ya. Di bazar itu, Masya Allah, itu banyak, berdagang itu sangat sunnah itu benar-benar apa yang Rasulullah sampaikan gitu untuk berdagang gitu. Tapi kalau sampai melalaikan apa yang sudah diperintahkan sama Allah, sampai melalaikan azan, sampai melalaikan sholat, apalagi sampai melalaikan karena kerja di pinggir jalan, kemudian sampai tidak berpuasa, nauzubillah gitu ya. Ada rizki berlebih, sedekahnya apa adanya gitu. Tapi pas minta sama Allah tuh luar biasa banget gitu teman-teman. Rela antri gitu ya, mendapatkan bahan terbaik di pasar gitu, sampai sebelum subuh itu udah ke pasar agar mendapatkan kualitas bahan makanan yang terbaik gitu. Tetapi nggak sholat subuh, tetapi nggak tilawah gitu. Tapi kalau ngantri untuk ikut kajian yang ramai sekali itu males gitu. Tetapi kalau ngantri untuk mendapatkan kualitas, misalkan kita mau beli daging gitu ya, kualitas terbaik itu harus datangnya sebelum subuh. Kemudian kita kalau mau mendapatkan misalkan buah terbaik itu harus datangnya sebelum subuh. Tetapi kita nggak takut sedikit pun dengan melalaikan panggilan Allah. Itu bukan yang dinamakan dengan pedagang yang akan disandingkan dengan orang-orang yang mati syahid. Kita menjadi pedagang agar kita bisa dimudahkan masuk surganya Allah. Jadi yang sebenarnya mengecewakan itu siapa gitu? Kita yang mengecewakan Allah? Apakah Allah yang mengecewakan kita? Karena kita selalu terus berpikir bahwa Allah lah yang mengecewakan kita. Allah lah yang gak pernah mendengar apa yang kita minta. Kondisi-kondisi seperti ini yang banyak saya temukan di lapangan. Jangan sampai teman-teman di SPC masih mendapatkan takut dengan konsumen dibanding dengan perintah Allah. Tutuplah sebentar warungnya. Allah akan ganti kok kalau misalkan kita menutup dan mencari maafnya Allah, mencari ridhonya Allah, mencari harapan-harapan dari Allah gitu. Yang membuat kita capek itu bukan kurang tidur. Yang membuat kita capek itu karena kita terus selalu berpikir akan omset, akan kualitas terus yang akan kita hidangkan. Tetapi dengan melalaikan Allah, itulah yang akan membuat kita lebih capek. Tapi coba, banyak sekali orang yang sekarang lebih banyak sholatnya
gitu ya, lebih banyak ibadahnya dibanding dia melakukan hal-hal yang sifatnya untuk apa namanya peningkatan omsetnya gitu ya. Jadi antara Allah dan rizkinya itu harus Allahnya dulu, bukan justru malah rizkinya dulu. Nah ini. Jadi jangan sampai, dan banyak sekali teman-teman di sana itu yang hanya menjalankan Ramadan ini agar nanti lebarannya dia sukses gitu. Pada saat nanti saya berdagang mati-matian pada saat Ramadan agar pada saat lebaran dia bisa dilihat sama keluarganya, mempunyai uang banyak, mempunyai motor baru, mempunyai rumah baru mungkin, dan segala hal yang mungkin bisa dipamerkan sama dia. Tetapi kita lupa bahwa lebaran itu adalah bukan kunci sukses dalam pencapaian Ramadan. Sedangkan kunci sukses dalam pencapaian Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai kita ini capek-capek mengejar dunia, capek-capek mengejar yang tidak dibawa mati, capek-capek kita mengumpulkan uang untuk beli rumah, sesuatu yang tidak dibawa mati, tetapi tidak pernah sedikit pun kita bersusah payah untuk mengejar apa yang Allah perintahkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang entah itu di lapangan, entah itu di kantor, entah itu di warung, di outlet, apa segala macam. Kalau misalkan berdagang kita ini justru melalaikan kita kepada Allah, melalaikan sholatnya Allah, melalaikan tilawahnya Allah, ya lebih baik tinggalkan. Karena itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita justru malah membuat Allah itu semakin murka sama kita. Teman-teman semua yang Allah ridhoi, hati-hati dengan yang namanya omongan. Omongan kadang kita selalu bilang, aduh repot kalau misalkan harus sholat asar di lapangan, ya udah nanti aja menjelang maghrib kita pulang dulu, terus kemudian sholat asar baru sambil buka bersih-bersih dan segala macam. Sedikit saja kita kepleset dalam berbicara gitu ya, Allah nggak tahu apa yang akan Allah lakukan pada kita gitu. Sering banget gitu saya ngeliat orang tuh ngomong nggak sempet, nanti aja deh gitu, kemudian lagi repot gitu, tanggung gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin dianggap sepele buat kita gitu ya, tetapi ini buat Allah ini ya mungkin Allah benar-benar sayangnya Allah itu luar biasa gitu. Tapi Allah akan lebih senang kalau misalkan kita ini lebih cepat datangnya ke Allah, kita lebih sergap, lebih semangat gitu ya datang ke Allah. Karena di dunia ini kita nggak akan mendapat apa-apa. Jelas yang memberikan kita rizki itu bukan hasil jeripayah, 100% hasil jeripayah kita. Banyak hal-hal yang kadang kita mempersiapkan tanpa melibatkan Allah. Kalau kita udah bilang repot, nggak sempet, nanti aja deh. Kemudian kita bilang, aduh masih sibuk gitu. Begitu kita tua gitu, Allah marah. Begitu kita mau belajar, nauzubillah, Allah kasih itu yang namanya lambat gitu ya dalam
menghafal, lambat dalam membaca gitu. Tenaga kita udah nggak ada, kemudian mata udah agak sepet gitu ya, baca-baca Al-Quran itu setiap baru Auzubillahi udah mengantuk aja bawaannya gitu. Itu bukan artinya kita yang apa ya, nggak ingin membaca Al-Quran, tetapi jangan-jangan Al-Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita. Kan banyak itu sekarang orang baru belajar pada saat sudah tua gitu, karena pada saat mudanya dia selalu bilang nggak sempet, repot. Pada saat dia mau berdagang masih disibukkan dengan kedua anaknya gitu ya. Begitu anaknya udah gede disibukkan dengan biaya kuliahnya. Begitu anaknya sudah menikah disibukkan lagi dengan cucunya. Cucunya sudah besar, bapaknya nggak bisa membiayai, kita disibukkan lagi dengan biaya sekolahnya. Dengan kumpulnya kita di pengajian seperti ini, ya mudah-mudahan Allah akan melunturkan dosa-dosa kita, Allah akan menghapus segala apa yang tidak baik yang keluar dari ucapan-ucapan kita, dan semoga itu bisa mengantarkan kita bersama teman-teman semua yang ada di sini itu menjadi kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Teman-teman, ada seorang bapak-bapak gitu ya datang kepada seorang pemuda gitu dengan membawa 24 duren gitu ya, karena kesulitan membawa 24 butir duren gitu ya. Terus kemudian, Dek, anak muda ini saya titip duren ini sebentar ya. Kemudian saya mau manggil anak dan istri saya di dalam gitu ya. Kemudian saya titip, tolong dijaga ya deh, saya mau panggil istri dan anak saya di dalam sebentar gitu ya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya anak muda ini, terus kemudian bapak-bapak ini datang kembali untuk meminta durennya. Dek, saya minta lagi durennya ya gitu ya. Karena pada saat menunggu si anak muda ini melihat duren gitu ya, yang indah-indah durennya, kemudian cukup besar durennya gitu, terus wangi lagi ya, terus akhirnya jatuh cinta si anak muda ini dengan si duren titipan bapak ini. Terus akhirnya, enggak, ini buat saya aja pak katanya gitu. Enggak, bapak nggak nitip saya kok tadi katanya, ini punya saya durennya gitu. Deh tadi saya titip 24 buah duren gitu. Enggak, saya nggak ngerasa dititip. Oke baik deh gitu. Kalau ini ngerasa adik suka, ya udah nggak apa-apa diambil. Tapi saya minta 2 butir saja untuk istri dan anak saya, boleh deh? Nggak boleh gitu. Saking cintanya si anak muda ini dengan buah durian yang dititipkan tadi. Tidak dikasihnya juga 2 butir durian yang tadi diminta sama bapak itu. Seperti itulah Allah melihat kita gitu. Kita diberikan 24 jam penuh gitu ya. Yang harusnya waktu itu punyanya Allah gitu. 24 jam waktu yang diberikan harusnya kita selalu mengingat kepada Allah. Sibuk ya Allah, repot ya Allah gitu. Tanggung ya Allah gitu. Dan kita selalu mengucapkan, gampang mengeluarkan yang namanya alasan-alasan itu. Ya sudah kata Allah, berikanlah aku 2 jam waktumu saja. 2 jam saja, nggak usah lama-lama. Waduh, ya Allah, 2 jam itu lama ya Allah. Kalau sholat 1 jam saja udah 1 juz gitu ya. Kita udah ngerasa kewalahan gitu pada saat bulan Ramadan, dan Allah ya berikanlah 1 jam saja padaku dan aku akan ganti dengan berkali-kali lipat.
kemarin anak saya juga di pondok itu ngeluh karena ini tahun pertamanya dia pondok gitu ya. Terus dia manggil saya Abun gitu, Abun, aduh ya ampun, katanya kalau malam itu sholatnya bisa sampai 1,5 jam katanya. Dia baru merasakan apa yang namanya waktu itu. Dan itulah yang Allah minta dari kita gitu. Sedikit saja waktu yang Allah minta yang sebenarnya waktu full kita itu hanya untuk Allah. Bahkan Allah meminta 2 jam saja, kita banyak alasan. Nah, hal-hal seperti inilah yang bagaimana kita mau mempunyai rezeki yang kita minta. Bagaimana kita mau minta sesuatu yang kita minta gitu. Gimana Allah mau mengabulkan, Allah mau memberikan gitu ya, motor yang kita minta misalkan, tas yang kita minta, mobil yang kita minta, rumah yang kita minta, tanah yang kita inginkan. Kalau hal-hal seperti ini saja Allah masih nggak dapatkan, teman-teman yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pengingat untuk saya dan keluarga tentunya juga. Jadi jauhkanlah kita dalam mengejar dunia, jauhkanlah kita dalam mati-matian dalam mengejar dunia. Mengejar dunia boleh, tapi tujuannya satu, untuk melancarkan kita masuk dalam surganya Allah. Lebih baik kita seperti ini naik motor dibanding kita naik mobil yang susah berhenti pada saat kita mendengar azan. Kalau naik mobil tuh susah, masuk musola tuh susah. Kalau naik mobil tuh mau udah di jalan besar itu mau berhenti pas azan itu kayaknya nggak bisa gitu. Jadi ya kita sholatnya di rumah aja. Terusan selalu beralasan untuk tidak sholat tepat waktu. Itu padahal Allah sudah memberikan yang tadinya kita naik sepeda, terus kemudian diberikan motor, diberikan mobil, malah kita makin lalai. Padahal yang namanya keberkahan itu adalah semakin banyak rezeki, harusnya semakin banyak manfaat. Semakin banyak rezeki, semakin taat. Itulah yang namanya keberkahan. Bukan semakin banyak rezeki, semakin lalai pada Allah. Jadi jauhkanlah secara mati-matian kita dalam mengejar dunia, teman-teman. Pada saat ini kita seperti yang dipesankan sama tim spiritual, kementerian spiritual, bahwa ini adalah pos pit stop gitu ya. Kalau bahasa Mas Faris itu pit stop gitu ya, untuk kita ini melaju lebih kencang lagi nantinya, untuk kita bisa berlari lebih kencang lagi ya. Kita menyeka keringat pada saat Ramadan, kita bisa menambah energi, kita bisa menambah kepercayaannya Allah, terutama di bulan Ramadan. Kita bisa menambah keberkahan, kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bulan Ramadan ini. Dan nanti teruskan lagi lah setelah Ramadan gitu. Tapi pada saat bulan Ramadan seperti ini gitu ya, mungkin nggak tahu, ini juga bagian dari marahnya Allah mungkin ya kepada saya dan istri gitu ya, tidak memberikan kesempatan lagi untuk umroh di bulan Ramadan, atau Allah mempunyai rencana-rencana yang lain.
Karena saya melihat banyak sekali pelajaran di jalanan, terutama di teman-teman yang membuka lapak bazar pada saat mau berbuka puasa. Pada saat baik kita berdoa sebelum berbuka puasa, kita malah sibuk dengan melayani konsumen. Kita disibukkan dengan malah kalau laris gitu ya. Kalau nggak laris juga udah nggak dapet dunianya, nggak dapet akhiratnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mungkin yang harus teman-teman hindarin, yang harus teman-teman jauhin. Kita ini lebih melihat bagaimana kita lakukan yang Allah suka aja. Kalau memang kira-kira Allah suka, lakukan dengan baik. Ya, teman-teman, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi ini dalam mengejar Ramadan. Yang pertama, jelas kepada Allah gitu ya. Kita harus terus mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah dan sedekat-dekatnya juga dengan Rasulullah. Bagaimana mendekati Allah dengan legalitasnya kita dekat dengan yang namanya orang tua. Teman-teman yang masih mempunyai kesempatan pada kesempatan Ramadan ini, ayo kita muliakan orang tua kita. Kita berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Kita suguhkan gitu ya. Jangan kalah sama Allah menyuguhkan Ramadan ini dengan hidangan untuk orang tua kita. Dekati orang tua kita. Mohon ridhonya, mohon maafnya, mohon ampunnya. Bukan nanti pas Lebaran, tetapi pada saat Ramadan ini, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Teman-teman, orang tua kita ini selalu merindukan kita menjadi orang yang baik. Tapi pada saat kita menjadi orang baik, kita melupakan orang tua kita. Teman-teman, itu bukanlah orang-orang yang baik. Orang tua kita itu mirip dengan apa yang Allah rasakan. Mereka menunggu datangnya kita. Mereka itu menunggu apa yang sudah mereka capai pada saat mereka sudah dewasa. Oh, anak saya sukses ya, tapi nggak pernah datang ke rumahnya. Oh, anak saya sekarang udah punya mobil ya, tapi nggak pernah sedikit pun datang ke rumahnya. Tidak pernah diajaknya orang tua kita untuk berjalan-jalan, buka puasa bersama. Kita selalu sibuk dengan usaha kita, sibuk di kantor, sibuk dengan teman, sibuk buka puasa dengan teman-teman SMP, SD, SMA dan segala macam gitu. Bahkan kita itu sekarang yang saya rasakan itu punya tren gitu ya. Kalau dia libur Lebaran, itu yang pertama dia lakukan adalah piknik, jalan-jalan dulu gitu, healing. Nanti ke orang tuanya kalau liburannya itu sudah mendekati mau masuk gitu. Sehari sebelum masuk baru dia pulang, terus kemudian dia datang ke orang tuanya. Kemudian dia minta, itu pun juga cuma sebentar, mungkin nggak sampai sehari, cuma setengah hari, kemudian besoknya dia udah sibuk lagi di kantor. Nauzubillah min dzalik. Dan ini terjadi gitu. Dan ini banyak terjadi, teman-teman. Sekarang ini udah zamannya memang lebih mereka mengatakan harus memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Kita sudah capek bekerja, begitu ada waktu libur yang dia pergunakan pertama gitu bukan datang ke orang tuanya tetapi berlibur gitu. Berlibur dulu gitu.
Dan orang tuanya pun nggak diajak. Begitu nanti mau masuk setelah Lebaran, dia baru pulang, misalkan ke Jakarta gitu, terus kemudian dia meminta maaf seperti biasa kita di Lebaran, tetapi sudah hapus. No, jangan sampai kita termasuk dalam golongan anak-anak yang seperti ini, teman-teman. Coba rasakan perasaan orang tua kita, gitu ya. Bagaimana dia bersusah payah menyekolahkan kita, memadrasahkan kita, supaya kita menjadi orang yang baik saja. Tetapi Allah memberikan kita kesuksesan yang luar biasa. Justru kita melalaikan dengan perintah Allah itu. Itu menghormati orang tua. Teman-teman, jadikan Ramadan ini kesempatan kita dalam memberikan atau memperbaiki hubungan kita sama orang tua. Kalau yang sudah baik, tambah baik lagi. Yang biasanya datang ke rumah orang tua tidak membawa apa-apa, ya sekarang belilah jeruk bangsa 1-2 kilo aja gitu ya. Jangan pernah datang ke rumah orang tua tanpa dengan tangan hampa gitu. Berilah senyuman yang luar biasa. Kalau teman-teman yang namanya sama orang tua nggak pernah mencium pipi kanan pipi kirinya, kok sama teman-teman SBC bisa, sama orang tua kok nggak bisa? Ciumlah jidatnya, ya Allah. Teman-teman, rasakan kegembiraannya pada saat teman-teman ini mencium kening orang tua kita. Ya, ajarkan istri kita atau suami kita juga untuk menghormati orang tua kita. Sayangi mertua kita agar orang tua kita juga disayangi. Oke, kalau kita mau orang tua kita diberi gitu ya kalau saya yang mertua dulu saya kasih gitu. Saya bawakan sesuatu gitu supaya nanti pada saat datang ke orang tua saya, istri saya yang berpikir bawa apa ya besok ke rumah ibu, sehingga yang berpikir orang tua saya itu nggak cuma saya aja gitu, tapi juga ada istri yang mengingat. Yang pertama, teman-teman dekati orang tua, sayangi orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Dan yang kedua, pada saat Ramadan ini saya mengajak teman-teman untuk selalu berdekatan dengan anak yatim. Saat ini banyak sekali, memang betul anak yatim saat ini sedang bergelimpangan makanan, tapi tidak banyak anak-anak yatim, pondok-pondok yatim yang bergelimpangan kasih sayang. Sebentar, izin 1 menit ya, Tat ya. Alhamdulillah kita sudah sedang mendengarkan paparan dari Kang Altima. Betul sekali teman-teman ya. Perlu sekali kita untuk memuliakan orang tua di bulan ini. Jangan sampai kita ingat dulu sama liburan kita, baru kemudian kita baru ingat orang tua. Sedangkan orang tua itu enggak mendambakan apa-apa. Kita datang saja atau kita telepon saja itu sudah senang sekali. Orang tua saya itu dulu almarhum bapak itu keinginannya tuh gak macam-macam kan. Keinginan cuma satu, dibeliin martabak aja udah puas, udah seneng gitu. Gak minta dibeliin apa, martabak aja udah seneng ya. Dan itu dari martabak keluarlah doa-doa yang mulia dari beliau. Semoga kamu rezeki lancar. Jadi, hanya kita membeli surga hanya dengan sebuah martabak.
Masya Allah. Masya Allah. Mari kan dilanjut, silakan. Terima kasih, Tat. Yang kedua, dekati anak yatim, teman-teman. Memang yang seperti saya katakan tadi, sekarang pondok-pondok yatim itu sedang bergelimpangan makanan buka puasa, makanan sahur, dan segala macam. Tetapi sedikit sekali pondok-pondok yatim, anak-anak yatim ini yang bergelimpangan kasih sayang dari kita. Gitu ya. Pada saat kita mungkin nggak Ramadan gitu, kemudian kita main ke pondok yatim gitu ya, ke anak-anak yatim gitu, kita bisa biasa ini. Tapi begitu kita Ramadan gitu, melihat pondok yatim ini penuh, kita jadi malas untuk datang gitu ya. Sedangkan kita yang dicari sama anak yatim mungkin gitu ya. Masya Allah, gimana rasanya ngelihat anak yatim. Ada satu hal yang itu menjadi kebiasaan, tetapi di luar apa ya, di luar kemampuan umurnya anak gitu ya. Yaitu apa? Anak-anak pondok yatim ini kecil-kecil itu udah pinter ngejahit. Waduh, itu ya Allah. Mereka itu bajunya itu dia, karena memang harus dia jahit sendiri gitu. Dia mau nyuruh sama siapa gitu. Baju sekolahnya robek. Kalau kita mungkin langsung ganti lagi, beli lagi gitu ya. Kalau mereka mau ngadu sama siapa, itu yang kebiasaan. Dan hampir seluruh pondok yatim itu anak-anak itu bisa menjahit. Ih, saya tuh sampai ya jarang ya ke pondok yatim kalau apa namanya enggak, itu dua tempat yang apa namanya, yang pertama Ka'bah, yang kedua itu pondok yatim ini ya selalu kita meneteskan air mata gitu ya. Bayangkan anak-anak masih umur kelas 2 SD, kelas 3 SD gitu ya. Kalau kita udah jadi pengurusnya, kita berkesempatan untuk masuk kamarnya gitu ya, di dalam sana itu bajunya ya Allah, baunya, kemudian kayak apa namanya, udah rusuh-rusuh gitu ya, baju sekolahnya itu udah kuning-kuning gitu ya, mungkin bisa seminggu itu cuman sekali dan tiap hari dia pakai gitu. Mereka itu juga sama, kalau manggil saya itu Abun gitu ya, Abun gitu ya. Kenapa bajunya robek? Iya, kemarin bercanda sama temen, terus kemudian bajunya robek, kantongnya robek gitu kan. Kalau kita kan apa, anak-anak sekolah itu kan punya kantong itu, terus kemudian bercanda robek, terus akhirnya dia jahit sendiri. Kalau nggak dijahit, kenapa emangnya nggak usah pakai kantong? Nanti dimarahin sama gurunya, nanti malah di. Bayangkan anak yatim sekolahnya sekolah umum gitu, dan dia bisa merasakan, dan dia bisa melihat setiap hari temennya dijemput sama orang tuanya, sedangkan dia seumur-umur hidup belum pernah kan dijemput sama orang tuanya. Kapan terakhir beli baju? namanya Robi gitu ya. Robi kapan terakhir beli baju? Entahlah Bun, katanya. Mungkin 2-3 tahun yang lalu lah saya beli baju. Udah 2-3 tahun lebaran saya nggak pernah beli baju. Assalamualaikum. Ya, karena kita hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan pahala hanya untuk diri kita sendiri. Pada saat Ramadan, hanya memberikan makanan, hidangan buka puasa, hanya memberikan sahur, tapi tidak memberikan kasih sayang yang lebih untuk yatim. Ya Robi udah bisa makan aja udah alhamdulillah gitu. Di situ ada namanya bunda gitu, bunda aja udah, bunda dikasih sehat juga udah alhamdulillah, Robi udah seneng gitu. Dan kalian nggak peduli sama anak yatim. Anak yatim itu mau ngadu sama siapa kalau kita nggak peduli? Mereka nggak punya ibu, punya bapak.
Mereka senang juga pengen curhat. Gak cuman sedih aja mereka curhat. Mereka tuh anak-anak, kalau anak-anak itu senang itu pengennya cerita. Begitu juga kalau sedih gitu. Mereka pengennya cerita gitu. Mereka mau cerita sama siapa? Mungkin yang jaga juga udah bosen dengan cerita mereka. Harusnya mereka bisa berkumpul sama keluarga. Baca doa bareng sama orang tuanya, sama adiknya mungkin. Mereka nangis aja nggak tahu apa yang mau mereka nangisin gitu. Udah saking mungkin udah curhat sama mamanya, pengen curhat sama bapaknya, dan setiap hari mereka selalu lihat temennya itu dijemput sama orang tuanya. Mereka juga mau punya mainan-mainan kecil gitu ya, yang sebenarnya mereka pengen gitu, tapi mau minta sama siapa nggak tahu. Mereka juga pengen belanja gitu ya, tapi nggak pernah ada yang mengajak mereka untuk belanja. Makanya Nabi itu sayang banget sama anak yatim. Karena Nabi sendiri merasakan gitu ya. Jadi anak yatim dari kecil, paham penderitaan anak yatim. Terus kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Ya sesekali kita bawakan gitu ya baju baru gitu untuk mereka gitu. Mungkin untuk kita biasa aja gitu, tapi untuk mereka itu luar biasa. Baju baru itu dicium-cium gitu. Nggak mau dilepasnya gitu bajunya. Laku Rasulullah, kata Rasulullah, dengan anak yang mengurus anak yatim itu seperti ini gitu, dekatnya nanti di surga. Gimana caranya mengurus anak yatim? Muliakanlah mereka gitu. Datangi mereka walaupun panti mereka sekarang penuh gitu. Datangi. Kita kan rela mendapatkan kualitas makanan yang baik sampai ngantri-ngantri. Kita rela mendapatkan makanan yang baik di restoran yang antrinya panjang, tetapi kita nggak rela ngantri di panti untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah. Teman-teman, yang kedua ini dekati anak-anak yatim. Gitu. Jadi banyak sekali peluang kita untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, jadi terbawa emosi karena memang saya itu kalau lihat anak yatim tuh sukar untuk berpikir yang lain. Dan yang ketiga tentunya dekati masjid gitu ya. Penuhi kebutuhan masjid pada saat bulan Ramadan, tetapi juga tidak bukan hanya bulan Ramadan saja, tetapi penuhi kebutuhan masjid ya, terutama di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya gitu. Karena banyak sekali keinginan masjid yang memberikan makanan gratis untuk berbuka, tetapi saldonya minus gitu ya. Jangan selalu berpikir oh banyak kok yang nolong masjid, jangan selalu berpikir banyak kok yang ada orang di masjid gitu ya. Oh jangan pernah berpikir takmir-takmirnya orang kaya kok gitu ya. Ambillah bagian dalam menghidupkan masjid ya. Ambillah bagian dalam kita
mengupayakan masjid ini bisa selalu mendapat kepercayaan. Karena di dalam umat Muslim justru banyak sekali masjid ini yang menjadi kambing hitam gitu ya. Masjid ini orang-orangnya nggak baik. Masjid ini, kalau saya ke masjid itu karena takmirnya galak. Saya masjid itu karena nggak ada dan segala macam gitu. Teman-teman, 3 hal itu tadi yang mudah-mudahan teman-teman bisa upayakan di bulan Ramadan ini. Mungkin teman-teman bisa maksimalkan gitu ya, dimana kita juga selalu memuliakan orang-orang di samping kita gitu ya, nggak cuma anak yatim, orang tua, masjid, tapi juga tetap harus baik dengan orang-orang yang di samping kita. Kita juga harus memuliakan orang-orang yang sudah membantu usaha kita gitu ya, karyawan, dan orang-orang yang membuat kita ini bisa menjadi saat ini sukses, bisa menjadi seperti ini, dan kuatkan mereka, menjadilah tiang buat mereka. Jangan justru kita yang mencari tiang pada mereka, karena kita sudah belajar banyak di SBC, kita sudah banyak belajar di OYC gitu. Justru kitalah yang harus menjadi tiang-tiangnya mereka. Dan yang terakhir, ya ini yang paling penting adalah muliakan guru kita ya teman-teman. Muliakan guru kita, sama perlakukan guru kita ini seperti orang tua kita juga gitu. Kalau datang gitu ya ke tempatnya guru, ya jangan lupa membawa sesuatu gitu ya. Tapi juga jangan justru kebalik, kalau main ke rumah guru membawa sesuatu, ke rumah orang tua kita nggak membawa sesuatu. Jarang sekali kita itu membawa sesuatu untuk orang tua kita. Ya, ngaji teman-teman. Kita ini masuk ke dalam organisasi Tolabul Ilmi itu. Namanya tuh Utlubul Ilma Minal Mahdi Ilal Lahdi, kalau nggak salah ya. Jadi tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai mati. Kita nggak boleh berhenti menuntut ilmu gitu. Jadi salah satu saya mengupayakan saya untuk menuntut ilmu dari sampai saya mati itu ya salah satunya dengan ikut dalam kegiatan SBC ini gitu. Luar biasa gitu ya, orang yang sudah mempunyai talabul ilmi. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nggak sampai jam 7 gitu ya, karena memang terbatasan juga dalam penyampaian, dalam materi juga. Tapi mudah-mudahan sesuatu yang dari dalam hati ini saya bisa sampaikan dan bisa saya ajak teman-teman untuk selalu berbuat baik dan memaksimalkan kesempatan Ramadan ini untuk kita tidak hanya mendapatkan surganya Allah, bukan hanya mendapatkan ridhonya Allah juga, tetapi menjadi tongkat-tongkat untuk orang lain ya. Terima kasih Ustadz Holik atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mungkin nanti bisa disambung di lain waktu. Mungkin itu aja dari saya, yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik mungkin pastinya datang dari saya. Terima kasih juga atas kesempatannya, semoga ini bisa menjadikan saya dan keluarga jauh lebih baik dari saat ini. Mungkin itu aja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adi Supran jazilan. Alhamdulillah, dari sekian banyak hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak ada menangis Kang Adi.
Seandainya menangis itu dijadikan sebab batalnya puasa, saya yakin 100 orang yang ikut di Zoom ini batal semuanya puasanya. Ya Allah. Kita kadang juga agak luput ya. Kita sering ngasih santunan ke anak yatim, tapi kita kurang mendalam bagaimana perasaannya anak-anak surga ini. Kadang kita udah punya anak kecil nih, ketika dia seneng dia datang ke kita, ayah aku dapat nilai gini, mereka seneng. Dan mereka anak-anak kita yang di panti asuhan, ke siapa mereka bilang seperti itu? Iya benar. Benar. Betapa beruntungnya kita bisa di SBC. Kita tidak hanya diajarin bagaimana untuk menjadi orang kaya, tapi kita sudah diajarin orang kaya hati, orang kaya perasaan dan empati. Teman-teman, ini kesempatan yang sangat berharga sekali. Jangan sampai kita lewatkan hanya mendengarkan dari Kang Aldi. Ini saya buka 3 pertanyaan yang bisa diajukan ke Kang Aldi. Bisa tentang materi yang beliau sampaikan hari ini atau yang lain. Saya buka 3 pertanyaan, silakan. Sebelum itu Kang, saya mungkin ada pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman. Untuk memuliakan 3 orang ini, bagaimana cara yang paling mudah itu Kang? Mungkin Kang Aldi punya tips-tips yang pernah Kang Aldi laksanakan, memuliakan 3 orang ini, bagaimana tips-tipsnya? Kadang kita ingin memuliakan anak yatim, tapi caranya kita salah. Kita tidak mengerti hatinya mereka. Kita ingin memuliakan orang tua, ternyata juga salah. Mungkin Kang Aldi bisa membagi tips kita bagaimana cara paling mudah untuk memuliakan 3 orang mulia ini kan? Ya, Bismillah ya Tat. Pada saat saya mengikuti SBC ini, awalnya orang tua itu tidak melarang, tetapi lebih ke apa ya? Ini kelompok apa di katanya gitu ya? Ini aliran apa di gitu ya? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya aliran apa Bu, tapi yang saya rasakan yang saya rasakan ya di sini saya mau belajar bisnis, saya bilang begitu. Terus kemudian saya mau belajar apa ya namanya itikaf gitu ya. Kalau apa namanya lihat lihat apa namanya sholat tahajud bareng-bareng gitu. Mabit kayak gitu ya. Karena pada saat itu ya terus terang mungkin beda ya, mungkin Ustadz mungkin apa namanya ketawa kali ya mungkin kalau kenal saya dulu gitu ya. Ya seneng gitu apa Qiyamul tuh bareng-bareng gitu. Terus kemudian dan segala macam lah saya ceritakan pada saat itu. Terus kemudian orang tua saya, ini bentar lagi celananya dipotong nih pasti kata dia. Gitu kan. Terus dan ya waktu itu bener aja. Tapi saya kan apa ya lebih ke menjaga. Terus saya lebih senang pakai celana yang ada karetnya gitu ya. Jadi saya menjaga itu supaya itu biar nggak kelihatan itunya. Terus pelan-pelan gitu sama ibu saya terutama ya gitu ya. Kalau bapak saya fine-fine aja pada saat itu. Nah pada saat itu saya mulai mengajak orang tua saya berjalan-jalan gitu ya ke OYC gitu. Nah itu gitu. Jadi pada saat itu kalau teman-teman lihat gitu sampai saat ini gitu ya saya tuh kalau berangkat itu suka ya serombongan gitu satu mobil itu. Kenapa mobilnya besar Kang Aldi itu ya karena ada ibu, ada adik kadang ikut gitu ya, dan istri pasti sama anak itu pasti ikut gitu ya. Nah itu, dan saya mencoba melibatkan mereka untuk berbuat apa yang saya anggap itu baik gitu ya. Jadi memuliakan guru saya itu kalau ke Jogja suka juga. Coach Ridwan seneng nginep di rumah juga sebelum dia ngontrak di Imogiri sini ya di daerah situ Jogja dulu. Terus saya kenalkan sama orang tua saya, terus kemudian sering nginep gitu. Terus kemudian kalau ngajak Coach Ridwan kan suka ngajak makan, orang tua saya juga tak ajak gitu ya bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan
Begitu juga kalau dengan ngurusan pondok gitu ya, pondok ada depan pondok yatim itu yang kita ikut gitu dalam apa namanya, kita cuman sebagai penasihat aja sih sebenarnya, nggak sebagai pengurus. Tapi itu orang tua saya ajak juga gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah tiga-tiganya dapat gitu kalau misalkan kita selalu melibatkan gitu. Kadang kalau Ridwan datang ke sini juga tak suruh isi di pondok gitu. Jadi ketiga itu ya insya Allah jadi sesuatu yang apa ya, erat gitu. Justru malah saling menguatkan gitu. Gitu. Tadinya saya nggak tahu kapan anak-anak itu apa salah satu-satu gitu ya, nggak tahu kapan tanggal lahirnya gitu. Sekarang udah ya paling nggak hafal gitu kapan Wah, bawa kado gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, masih kecil mereka kita bawakan kue ulang tahun gitu, dan wah, mereka kan nggak tahu mau minta sama siapa kan, hal-hal seperti itu gitu ya. Terus kemudian ya kadang ibu juga mengingatkan gitu, tanggalnya ini si ini udah kayaknya ulang tahun di besok nih gitu. Ibu aja yang bikin nasi kuningnya ya gitu. Nah ya, terus kemudian besoknya gantian kakak anak saya mungkin di ulang tahunnya juga memberikan seperti itu, sehingga nanti di keluarga itu juga udah nggak ngurusin apa ya, pribadi kita masing-masing lagi gitu, tapi udah ngurusin apa yang harus kita perbuat untuk anak-anak yatim itu. Ini itu sih Tat. iya. Masya Allah, betul Kang Ri. Kadang kita ini itu ya kurang aware dengan hal yang kecil membahagiakan mereka bertiga ini Kang Ri ya. Kadang kita yang sibuk kerja di luar, lupa telepon orang tua, padahal telepon kita ditunggu-tunggu terus. Dan anak-anak yatim itu kadang nggak butuh banyak santunan sih menurut saya, lebih Ya, banyak ke perhatian. betul, betul, Karena betul. karena yang mereka butuhkan sekali ada berarti karena Hmm. seorang tua sudah nggak ada, Hmm. pada siapa mereka mengadu. Dan juga guru kita, alhamdulillah guru selamanya akan guru, dan ilmu kita tidak akan pernah berkah jika kita pernah sekali saja suudzon sama. Betul, Tat. Jangan sampai kita suudzon. Masya Dan Allah. seorang tabi itu pernah berdoa, ya Allah, janganlah engkau buka ke saya kejelekan guru saya sekali saja, jangan sampai. Masya Allah. Karena ketika kita sudah tahu sedikit kekurangan dari guru kita, maka Hmm. berkuranglah respek kita, berkurang sudut kita, dan itu sangat berbahaya dan menyebabkan ketidakberkahan ilmu kita. Iya. Kadang kita ikut pelatihan ini sekolah sampai doktoral, tapi ketika kita suudzon dengan guru sekali saja, itulah sumber dari tidak berkahan kita. Alhamdulillah pagi ini kita dapat insight sangat berharga sekali teman-teman. Ayo kita telepon orang tua kita yang jauh, Masya kita Allah. SMS beliau, jika dekat Hmm. kita peluk, kita cium. Dan saya kan punya teman itu Habib, Masya yang Allah. dekat itu. Saya tanya, Habib, antum kalau sama ibu gimana? Saat dia bilang, saya sama ibu itu setiap pagi kaki ibu saya basuh dengan air kan. Saat itu saya Hmm. basuh dengan air, airnya saya tampung dan saya pakai untuk mandi, kata beliau seperti itu. Masya Allah. Habib, lah itu surgaku katanya. Hmm. Itu Habib yang duriah Rasul seperti itu. Dia saking mencintai ibunya seperti itu. Iya. Ya Allah. Dan menghormati guru, kenapa di pondok-pondok itu kenapa sangat mentakzimkan guru. Bahkan sendalnya pun dihormati karena ya berkahan ilmu di situ. Tidak akan pernah beranjak sebelum guru beranjak, dan tidak akan pernah membelakangi guru. Sehingga Betul. mungkin yang belum paham ini kenapa kok seperti itu, bentuk takdim seperti itu. Insya Allah. Dan hari ini Makanya besok pas Ustadz Nur Kholik giliran, teman-teman juga harus datang ya. Ini kayak tadi. Bagaimana kita memuliakan guru ya, Tat? baik teman-teman ya yang hadir di sini 100 orang, bismillah ya, kita sepakat nih. Kita sepakat kita muliakan guru kita sepakat muliakan anak-anak yatim. Memuliakan anak yatim tidak dengan mengangkat mereka ke panggung, teman-teman. Kadang kita niatnya ingin memuliakan mereka dengan mengangkat ke panggung, tapi sebenarnya itu membuat
anak-anak yatim itu merasa agak terenyuh. Lebih baik kita datang ke panti, tidak ada orang tahu, kita salurkan donasi bantuan kita itu selalu lebih baik. Dan yang ketiga adalah hormati guru kita. Siapapun guru kita, guru TK kita, SD kita, SMP kita, SMA kita, perguruan tinggi kita, bahkan siapapun yang kata Sayyidina Ali, kuntu abdan liman 'allamani harfan. Saya telah menjadi budak bagi seseorang yang telah mengajarkan saya satu huruf saja. Dan itu semua guru kita hormati beliau. Bahkan Imam Bukhari pun selalu menghormati ratusan guru beliau dan dihafalkan semuanya. Mari kita telepon orang tua kita sayangi beliau, anak-anak yatim di sekeliling kita, dan kita muliakan guru-guru kita. Alhamdulillah, terima kasih Kang Aldi sudah memberikan kita insight yang sangat berharga, jadi bahan bakar kita untuk menghadapi Ramadan ini. Dan jangan sampai jualan lapak kita melupakan kita ke sholat maghrib. Itu tadi ada seperti itu, betul sekali. Baik, teman-teman, sudah mendekati jam 7. Terima kasih kehadirannya di acara kita. Insya Allah acara ini akan kita lanjutkan setiap pagi jam 5:30 sampai jam 7. Para guru-guru kita di SBC akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Jadi selalu hadir tepat waktu, dan disiapkan hatinya, disiapkan telinganya, perasaannya, bahwa kita akan menuntut ilmu, dan itu menjadi berkah di hari kita. Kita juga sedekah uang, kita juga sedekah waktu, dan kita sedekah juga untuk badan kita. Baik teman-teman semuanya, jazakumullah khairan. Semoga yang kita dengarkan pagi ini, yang kita luangkan waktu ini menjadi waktu, harta, ilmu yang berkah, dan menjadikan kita murid yang selalu menghormati guru kita, menjadi orang tua yang selalu menyayangi anak-anak kita, dan menjadi anak yang selalu menghormati dan memuliakan Bapak Ibu kita. Terima kasih Kang Aldi, jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu menjaga antum dengan keluarga antum, memuliakan antum di dunia dan akhirat, memudahkan rezeki antum, menjadikan antum orang yang kaya dunia, kaya akhirat, kaya harta, kaya hati, dan kaya ilmu semuanya. Mungkin dari saya sebagai pembawa cukup sekian. Saya mohon maaf jika saya banyak dosanya, banyak salahnya. Semoga yang kami sampaikan hari ini dinilai Allah sebagai penggugur dosa kita dan mengangkat derajat kita. Jazakumullah khairan. Kita tutup sama-sama teman dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama semuanya. Selamat melaksanakan aktivitasnya. Foto dulu Kang Ustaz. Oh, boleh. Oh, lupa. Oke, baik teman-teman yang masih ada permintaan nih, diaktifkan videonya ya. Kita foto sebentar. Nih. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Mas Arief, tolong diambil gambarnya ya, di foto. Baik. 1, 2, 3. Senyumnya 3 karakter. Baik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat melaksanakan kegiatan berikutnya. Penuh berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok ada Mas Joko teman-teman. Hadiri ya. Siap. Siap, Gas. Sudah hadir. Siap.